apa? Konsep yang dibawa, yang diusung sebagai dasar negara oleh para muassis, para pendiri bangsa, mabadi usiasi, dalam konsep dasar politik berdirinya Indonesia dalam konteks republik hari ini didasari oleh pemikiran-pemikiran. Salah satu diantaranya adalah bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam itu yang tidak bisa diabaikan adalah al-adalah, konsep keadilan. Nah, diawali oleh apa al-adalah ini? Dalam konsep pemilihan pemimpin, nasbul imam, memilih pemimpin di dalam Islam itu wajib. Nasbul imam wajib. Memilih pemimpin dalam konteks negara atau dalam ruang lingkup yang paling kecil sekali itu hukumnya wajib, Mas Ali. Wajib. Jadi tidak ada kata lain di dalam Islam bahwa kata pemimpin itu wajib. Nah, corak pemimpin seperti apa yang dipilih tentu ada kriteria. Nah, ketika berdirinya bangsa ini lebih memilih kepada demokrasi, kepada republik. Oh, republik ini kan kata yang mengacu kepada sistem politik barat. Nation state. Nation state. Berdirinya sebuah negara, berdirinya sebuah sistem yang diambil, diadopsi dari barat. Baik. Kenapa hari ini, kenapa pada masa itu Indonesia itu tidak memilih khilafah? Sebagaimana pada masa Nabi dan sahabat Nabi, pada masa sahabat Nabi. Karena pada masa itu, pada masa ini bukan seperti masa kekhalifahan terdahulu yang hanya berdiri dalam satu kawasan saja. Hari ini seluruh dunia ini sudah terbagi-bagi dalam konteks negara-negara yang berbeda. Kita tidak berdiri dalam satu nation state, tidak dalam satu negara saja. Berdirinya negara Republik Indonesia pada masa itu di luar kawasan itu, di kawasan Asia saja sudah berdiri puluhan negara. Berarti konsep yang digagas oleh para ulama-ulama mendirikan Indonesia ini, yang paling penting itu adalah esensinya. Esensi kepemimpinan itu, pertama, terpilihnya seorang pemimpin yang berdasarkan kepada surah, permusawarahan. Nah, cerminan itu kan bisa kita tangkap dalam 5 sila dasar Pancasila itu. Dalam sila dasar Pancasila itu kan jelas itu, bahwa dari 5 sila itu kan cerminan dari esensi-esensi yang terambil dari nilai-nilai luhur yang diambil oleh para ulama, dan itu merupakan hasil, bukan hanya hasil musyawarah, tapi itu adalah hasil sujudnya para ulama masa itu. Hasil munajat para ulama meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah agar ketika negara ini berdiri dengan sebuah konsep itu betul-betul mencerminkan dari konsep-konsep yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Maka kemudian diambillah kesepakatan. Kesepakatan ini kan tidak bulat awalnya, tapi ada tarik ulur. Dari 9, ada 9 ya. Klub kiri, klub kanan. Iya, ada klub kanan, ada klub kiri. Kan belum final tuh. Belum final. Ada di dalamnya, ada dari para agamawan, ya. Kata yang bagian satunya dari agamawan ini kan berbeda. Kata yang satu enggak, syariah saja. Kata yang satu ini demokrasi bersyariah. Kata yang satu enggak, ini khalifah saja. Artinya apa? Bahwa ide dan gagasan mendirikan Indonesia sampai kepada finalnya kemudian menjadi Republik Indonesia itu tidak otomatis sekali jadi seperti itu. Tapi itu adalah merupakan hasil istikharahnya para ulama, hasil sujudnya para ulama, kemudian hasil perdebatan panjang para ulama yang akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan. Oh, kesimpulannya apa? Sudahlah, kesimpulannya adalah negara Republik Indonesia. Karena di dalam konsep syariah itu berdirinya sebuah negara dengan fondasi dasar agama atau nilai-nilai keagamaan itu yang tidak boleh dilupakan. Pertama adalah surah, permusyawaratan. Yang kedua adalah adalah. Yang ketiga kesetaraan.
Yang keempat adalah kebebasan atau al-hurriyah itu sendiri. Nah, kebebasan itu diusung dalam konsep Islam. Apakah konsep republik di Indonesia tidak ada kebebasan? Apakah dalam konsep republik itu tidak mengacu kepada al-adalah? Ya bisa kita periksa kembali. Kira-kira seperti itu dulu. Ini pengantar udah seperti isi luar biasa. Subhanallah teman-teman, sambil menunggu nanti Anda memberikan komentar di Baik. bawah, ya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum itu saya mau geser ke Bang Salim ya. Oh iya Bang Salim. Nah, Iya, dikasih kesempatan luar biasa ini. Bang Salim Saya mau atau izin Mas dulu Salim? minum ini ya. Ya monggo, silakan Bang Salim ya. Nah, berdasarkan pengalaman mungkin belum banyak yang kenal teman-teman Iya. ya. Mungkin Mas bisa memperkenalkan diri dulu. Siapa, latar belakangnya bagaimana, kegiatan seperti ini apa, terus apa yang antum pahami nih terkait NKRI, baik yang sebelum hijrah atau sesudah hijrah, atau yang mana yang hijrahnya saya juga nggak ngerti. Silakan. Silakan Bang Salim. Bang Salim. Pertama, saya hanya orang biasa aja. Ya. Dari keluarga saya tidak ada memiliki ibaratnya memiliki agama yang kuat. Tapi pada dasarnya saya ini hanya orang yang pusat hidup di dunia hitam. Yang bosan di dunia hitam, Masya Allah. Bosan di dunia Pantesan hitam. sudah mulai memutih itu Mas ya. Ingin kembali kepada ingin tobat lah ibaratnya. Iya. Nah, ingin tobat kembali kepada Islam yang sebenarnya itu. Ya sebenarnya. Ya, jadi ketika saya ingin tobat ini, ya saya kan, ya karena kita nggak ada kenalan, nggak ada kawan yang soleh itu kan, Iya betul. mau ngomong kita malu, ya saya hanya belajar di media sosial. Media sosial ya. Belajar tentang agama di media sosial. Jadi sebenarnya itu sudah lama itu saya belajar media sosial itu udah lama itu kan. Jadi dengan pelan-pelan sedikit pertama yang pertama saya ini walaupun saya ini aktif di media sosial tapi saya aktif juga di dunia nyata. Nah di nyata jadi saya juga aktif di ormas-ormas daerah. Nah, walaupun saya banyak terutama saya di ormas di FPI atau ormas di ormas daerah yang sekarang ini kan. Iya. Jadi saya masuk di ormas itu saya baru tahu dengan Islam gitu kan. Nah, baru tahu karena kita banyak sering tukar sharing. Tadinya saya nggak tahu tentang perkembangan dunia Islam itu di luar seperti dunia Islam seperti di Uyghur, di Myanmar itu kan. Tapi setelah saya masuk di organisasi itu saya tahu dunia Islam di luar itu seperti apa itu kan. Nah ternyata Islam itu aman-aman aja itu. Iya gitu. Islam aman-aman saja ya. Jadi kalau di sini kan saya merasakan Islam itu aman saja, tapi di luar sana Islam tidak aman. Ya ini saya menarik ini biar saya potong sebentar ya. Ya, Tapi nanti lanjut. Ini seru sekali. Ini betul suratnya Rasulullah SAW kepada Kaisar yang ada di Mesir ya. Iya. Kaisar Romawi itu namanya Kaisar Heraklius ya. Ya, Yang Heraklius. kemudian sama anak-anak disebut Hercules gitu. Hercules. Iya, iya. Heraklius itu dikirim surat sama Nabi untuk Hercules itu, untuk Heraklius itu aslim taslim. Masuklah Anda kepada Islam dan Anda akan aman. Ya, artinya kalau udah masuk Islam itu ya aman hidup gitu karena ya seperti itu. Lanjut Bang Salim. Nah, terus setelah saya aktif di media sosial, saya juga aktif di dunia nyata, di organisasi daerah. Juga saya ikut-ikut ikut kegiatan lah gitu. Iya, di kegiatan ya. Nah, ikut kegiatan di ormas. Jadi setelah saya belajar di media sosial tuh ternyata ibaratnya gimana ya? Saya sebenarnya itu hijrahnya itu hijrah kepada mau tobat gitu kan. Iya, mau tobat awalnya ya. Setengah itu kan. Ya setengah. Walaupun saya ini udah niat mau tobat, tapi saya rajin belajar